hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'da. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio-radio lain, pemirsa Persada TV, Niaga TV, KSS TV, dan TV-TV lain, serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam kajian khusus muslimah tak terlarang bagi ikhwan dengan tema benteng wanita muslimah. Salah satu di antara benteng wanita muslimah adalah akhlak. Dengan akhlak, seorang muslimah bisa terpelihara kehormatannya, bisa terjaga juga harga dirinya. Dan ini menunjukkan amat sangat pentingnya akhlak. Sampai-sampai seluruh bagian dari ajaran Islam, baik aspek tauhidnya, aspek akidahnya, aspek ibadahnya, itu menghasilkan buah real yang nyata, yang manfaatnya terasa oleh semua manusia, yaitu berupa akhlak. Akidah atau tauhid atau ibadah yang tidak membuahkan akhlak, maka itu adalah tauhid, akidah, dan ibadah yang keliru. Mungkin keliru niat, mungkin keliru pemahamannya, konsepnya, sehingga keliru aplikasinya, sehingga melahirkan keburukan akhlak. Coba perhatikan tauhid yang melahirkan kemuliaan akhlak dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini adalah akidah, ini adalah tauhid. Hendaklah dia berbicara baik atau diam, ini akhlak. Hendaklah dia memuliakan tetangga, memuliakan tamu, itu akhlak. Demikian juga ibadah seperti sholat. Sholat wajib melahirkan kemuliaan akhlak. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dari akhlak yang buruk berupa keji dan mungkar. Coba lihat saum, man lam yada qawla zur wal amala bih wal jahal falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Siapa orang yang saumnya tidak bisa mencegah dia dari ucapan, perbuatan yang sia-sia, amalan, tindakan kebodohan, Allah enggak butuh terhadap saumnya. Coba lihat haji. Faman arada fihinal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa orang yang ingin melakukan haji, nggak boleh rafath, nggak boleh berbuat fasik, nggak boleh berbuat jidal. Itu nggak boleh melakukan keburukan akhlak. Menunjukkan bahwa akhlak adalah buah dari ajaran Islam ini.
Oleh karena itu, akhlak lebih didahulukan daripada ilmu. Para ulama zaman dahulu lebih mendahulukan belajar akhlak, belajar adab daripada ilmu. Habib Al-Jallab pernah bertanya kepada gurunya, Abdullah bin Mubarak. Sa'altubna al-Mubarak ma khairu ma utiyal insan. Aku pernah bertanya kepada Ibnu Mubarak, apakah pemberian terbaik kepada seorang manusia? Pemberian terbaik dari Allah kepada manusia. Dijawab, gharizatu aql. Gharizah akal. Insting naluri akal. Dengan akal manusia terbedakan daripada binatang. Fa'ilam yakun, bagaimana kalau orang tidak menggunakan akalnya? Sehingga tindakannya di luar pemahaman akal. Karena akalnya nggak berfungsi, dia menyembah makhluk yang lebih hina dari dirinya. Menyembah pohon, menyembah patung yang dia buat, menyembah batu, menyembah setan dari kalangan bangsa jin. Nggak berfungsi. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya akal, mereka punya hati, tapi tidak dipakai untuk memahami. Disebutkan ulaika kal an'am balhum adhal. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Jadi kalau akalnya nggak berfungsi gimana? Apa yang pemberian terbaik yang kedua setelah akal? Beliau menjawab husnu adab. Adab yang bagus, akhlak yang mulia. Fa'ilam yakun, kalau tidak memiliki akhlak yang mulia, beliau menjawab akhun syafiqun yastashiruh, yaitu sahabat dekat, tempat dia bermusyawarah, tempat dia berdiskusi. Fa'ilam yakun, kalau tidak memiliki saudara atau sahabat yang seperti itu, beliau menjawab samtun tawilun, banyak diam. Itu lebih berharga daripada banyak ngomong. Fa'ilam yakun, kalau tidak punya gimana? Mautun ajil, kematian yang segera itu lebih baik daripada berlama-lama hidup bergelimang dalam dosa dan maksiat. Itu dinukil oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan ini dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, juz yang pertama dalam kitab muqaddimahnya. Juz yang pertama halaman 31. Kata Imam An-Nawawi, wa qala asy-Syafi'i, telah berkata Imam Syafi'i, man ahabba ayyaftahallahu qalbahu aw yunawwirahu fa alaihi bil khulwah wa qillatil akal wa tarku mukhalatatus sufaha wa bughdu ahlil ilmi alladhina laysa ma'ahum insaf wala adab. Kata Imam Syafi'i, siapa orang yang ingin hatinya dibukakan oleh Allah atau ingin cahaya dicahayai, diterangi hatinya oleh Allah, maka hendaklah dia berkhalwat. Berkhalwat artinya berdua-dua dengan Allah Azza wa Jalla dalam beribadah. Bangun tengah malam. Kemudian ambil air wudhu. Bersiwak sebelumnya. Kemudian sholat. Silakan curhat kepada Allah. Sebagaimana Nabi Yaqub alaihissalam, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanyalah curhat, mengeluhkan semua deritaku, semua kesedihanku hanya kepada Allah. Berkhalwat kepada Allah. Silakan rukuk, silakan sujud.
Allah akan bukakan hatinya. Allah akan terangi hatinya. Yang kedua, wa tarku mukhalatatis sufaha. Tinggalkan bergaul dengan orang-orang bodoh. Bodoh tentang agama. Kalau para ulama bicara tentang ilmu, maksudnya ilmu tentang agama. Kalau para ulama berbicara tentang kebodohan, maksudnya bodoh tentang agama. Tinggalkan, jangan bergaul rapat dengan orang-orang bodoh. Loh, kasihan dong orang bodoh nanti tidak tertuntun. Beda lagi. Ini bukan mengajari, bukan mendakwahi. Orang bodoh dituntun, didakwahi, iya harus. Tapi bergaul rapat menjadikan mereka sebagai sahabat, iya harus. Nah, iya harus dijauhi maksudnya. Tidak bagus, tinggalkan. Sekali bertemu dengan orang bodoh, kasih nasihat. Kalau mereka mendebat, tinggalkan. Wa'arid anil jahilin. Berpalinglah kamu dari orang-orang yang bodoh. Terus apa lagi? Wa bugdu ahlil ilmi. Membenci ahli ilmu. Membenci orang-orang yang berilmu. Loh, kok dibenci orang berilmu? Alladzina laisa ma'hum insaf wala adab. Orang-orang yang berilmu yang tidak memiliki sifat insaf dan adab. Insaf itu objektif. Insaf itu adil. Banyak orang berilmu tapi tidak insaf. Tidak adil, dia membela orang bukan berdasarkan salah benarnya, tapi kawan atau lawan. Walaupun salah asal kawan dibela mati-matian. Walaupun benar di atas keyakinan yang hak, tapi lawan dihantam, dihajar, diserang, dibenci mati-matian. Tidak insaf, wala adab. Dan tidak memiliki adab. Jauhi dan bencilah ulama atau orang berilmu tapi tidak insaf, tidak adab. Itu perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam Ibn Sirin, kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilm. Mereka, para sahabat maksudnya, itu belajar akhlak, belajar adab sebagaimana mereka belajar ilmu. Bahkan berkata Al-Hasan, innaka in kana ar-rajulu la yakhruju fi adabi nafsihi sanatain thumma sanatain. Ada orang dia keluar untuk belajar adab bagi dirinya, akhlak selama 2 tahun. Setelah itu nyambung 2 tahun lagi. Makanya berkata Al-Habib bin Asy-Syahid kepada anaknya, menasihati anaknya. Apa yang dia nasihatkan kepada anaknya? Ya bunayya, ishabil fuqaha wal ulama wa ta'allam minhum. Wa khudh min adabihim. Fa inna dhalika ahabbu ilayya min kathiri minal hadith. Wahai anakku, bersahabatlah engkau dengan para fuqaha dan para ulama. Belajarlah dari mereka dan ambil akhlak mereka, adab mereka. Fuqaha dan ulama zaman dahulu, ilmunya itu cermin dari amalnya. Karena tidaklah mereka belajar ilmu syar'i kecuali untuk diamalkan, diaplikasikan, diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Ilmunya merupakan jaminan dari amalnya, dari akhlaknya. Itu ulama-ulama zaman dahulu. Apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka tuliskan, itu sudah menjadi amal harian bagi mereka. Maka berkata Habib bin Syahid kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, ishabil fuqaha wal ulama wa ta'allam minhum. Bersahabatlah kamu dengan fuqaha dan ulama. Belajarlah engkau dari mereka. Wa khudh min adabihim. Ambil akhlak mereka. Ambil adab mereka.
karena hal itu lebih aku sukai daripada engkau menghafal banyak hadis. Banyak hadis yang dihafal tapi tidak diamalkan. Lebih baik tidak hafal hadis tapi amalannya banyak sesuai dengan isi hadis. Berkata sebagian ulama salaf kepada anaknya, ya bunayya li an tata'allama baban minal adab ahabbu ilayya min an tata'allam 70 baban min abwabil ilm. Wahai anakku, kalau engkau belajar satu bab dari akhlak, dari adab, satu bab saja, maka itu lebih aku sukai daripada engkau belajar 70 bab di antara bab-bab ilmu. Ilmu itu kan banyak, ada masalah fikih. Fikih juga macam-macam tuh. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih jinayah, ada fikih munakahat, ada fikih siyasah, banyak itu. Ada banyak puluhan bab. Kalau kamu belajar satu bab saja tentang akhlak, tentang umpamanya salah satu akhlak itu adab-adab makan dan minum, atau adab-adab berbicara, maka itu lebih aku sukai daripada engkau belajar 70 bab di antara bab-bab ilmu yang lainnya. Menunjukkan pentingnya masalah adab atau akhlak sebelum ilmu-ilmu yang lain. Berkata Mukhalid bin Al-Husain kepada Abdullah bin Mubarak. Dia menyatakan, ini hasil pengalaman dan pengamatan serta pengamalan. Nahnu ila kathiri minal adab ahwaju minna ila kathiri minal hadis. Kita ini jauh lebih butuh kepada banyak adab daripada kepada banyaknya menghafal riwayat hadis. Betapa banyak orang yang pintar, hafalan ayatnya banyak, hafalan hadisnya banyak, penguasaan ilmu syar'inya banyak, tapi akhlaknya tercela, kata-katanya kasar, sikapnya keras, semua tingkah lakunya membuat orang takut, tersinggung, tersakiti, dan berisi umpamanya celaan atau ungkapan emosional. Padahal dia berilmu. Makanya Mukhalid bin Al-Husain berkata, kita ini jauh lebih membutuhkan belajar banyak akhlak, banyak adab daripada banyak menghafal riwayat-riwayat hadis. Ada orang yang bertanya kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kaifa syahwatuka lil adab? Bagaimana syahwatmu kepada adab? Syahwat di sini artinya semangat keinginanmu untuk belajar adab, belajar akhlak. Beliau menjawab, asma'u bil harfi minhu mimma lam asma' fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an fatana'ama bihi. Kata Imam Syafi'i, semangat aku di dalam mempelajari adab, mempelajari akhlak adalah aku mendengar setiap huruf dari pelajaran akhlak yang belum pernah aku dengar. Sampai-sampai seluruh anggota badanku berangan-angan kalau mereka memiliki pendengaran lalu menikmati pelajaran akhlak ini. Terus ditanya lagi, wa kaifa talabuka lah? Bagaimana cara kamu mencari ilmu tentang akhlak, tentang adab ini? Sesungguh-sungguh apa sih? Beliau menjawab, talabul mar'atil mudhillah waladaha wa laysa laha ghairah. Aku mencari ilmu tentang adab
Aku mengaplikasikan adab seperti, coba bayangkan, seperti pencarian seorang ibu dalam mencari anaknya yang hilang, padahal dia tidak memiliki anak lain selain yang hilang itu. Kebayangkan, jangankan anak semata wayang kulit ya. Kalau wayang golek mah 2. Tapi sebutan anak semata wayang itu artinya anak yang hanya anak tunggal, satu-satunya. Diumpamakan mata wayang kulit hanya 1. Kalau wayang golek mah di Sunda 2. Anak semata wayang ya satu-satunya, pasti tertumpah seluruh cinta kasih sayang si ibu kepada anaknya ini. Anak masih balita, lucunya, penghiburnya, ngegemisinnya, itu pas sedang puncak-puncaknya, tiba-tiba hilang. Bagaimana semangat perjuangan si ibu dalam mencari anak semata wayangnya yang hilang. Bayangkan, dia tidak memikirkan kondisi dirinya, lapar tidak dirasa, ngantuk juga tidak dipedulikan. Dia cari kemana saja dengan berbagai macam cara. Teriak-teriak, memanggil-manggil namanya, bertanya kepada banyak orang, mencari informasi yang berkaitan dengan anaknya. Wah, luar biasa kesungguh-sungguhannya. Dia tidak akan mau makan sebelum anaknya ketemu. Dia tidak mau tidur sebelum anaknya ketemu. Lapar, haus, lemah, lesu, lelah, ngantuk, nggak menghalangi dia dari upaya perjuangan mencari. Seperti itulah aku mencari pelajaran tentang akhlak dan tentang adab. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullah. Itu diceritakan di dalam sebuah kitab yang berjudul Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Berkata Abu Bakar Al-Matbu'i rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama yang juga murid Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ikhtalaftu ila Abi Abdullah, yakni al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, 12 sanah wa huwa yaqra'ul musnad ala auladih, fama katabtu anhu hadithan wahidan. Innama kuntu anzuru ila hadihi wa akhlaqihi. Aku selalu pergi ke rumahnya Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullah selama 12 tahun ke rumahnya. Untuk apa? Dia melihat Imam Ahmad membacakan kitab Musnad kepada anak-anaknya. Musnad Imam Ahmad itu berisi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Beliau ini membacakan seluruh isi hadis dalam kitab Musnad Ahmad kepada anak-anaknya. Dan Abu Bakar Al-Matbu'i ini hadir, ikut di sana. Lalu apa kata Abu Bakar? Fama katabtu anhu hadithan wahida. Aku tidak menuliskan satu hadis pun di antara ribuan hadis yang diajarkan oleh Imam Ahmad kepada anak-anaknya. Tidak menulis, hanya hadir mendengarkan. Lalu apa yang dia lakukan? Innama kuntu anzuru ila hadihi wa akhlaqi. Aku hanya memperhatikan akhlak dan adab dari Imam Ahmad untuk diikuti. Begitulah akhlaknya para ulama zaman dahulu, cermin dari ilmunya. Semua tingkah lakunya itu merupakan aplikasi dari ilmu syar'i yang mereka fahami. Bahkan itulah buahnya. Kita sebagai konsumen buah-buahan gak pernah atau jarang terfikir menanam sendiri gitu ya.
merawat tanaman itu sering menunggu buah-buahannya, pohonnya berbuah untuk dipanen dan dinikmati. Nggak kepikiran kayak begitu. Yang kita pikirkan langsung buahnya saja. Walaupun harus beli sekilo, 2 kilo, kemudian dimakan. Akhlak atau adab itu buah dari ilmu. Kalau mempelajari ilmunya itu tahunan dengan perjuangan yang berat. Harus memeras keringat dan air mata. Mengorbankan banyak pengorbanan dari seluruh aspek. Aspek harta, aspek waktu, aspek badan juga gitu. Semua yang kita miliki kita korbankan untuk mempelajari ilmu. Buah dari ilmu itu akhlak. Makanya Abu Bakar menyatakan innama kuntu anzuru ila hadihi wa akhlaqi. Aku hanya melihat akhlak Imam Ahmad untuk aku ikuti, untuk aku turuti, untuk aku amalkan seperti yang diamalkan oleh Imam Ahmad. Kisah ini juga dimuat oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala. Berkata Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala anna majlis al-imam Ahmad rahimahullah kana yahdhuruhu 5,500 yaktubun wal baqun yastamiduna min samtihi wa khuluqihi wa adabihi. Majlis Imam Ahmad dihadiri sampai mencapai 5.000 orang. Sekali ngaji yang hadir 5.000 orang. Dari mana-mana itu. 500 diantaranya mencatat. 10%, hanya 10% dari yang hadir mencatat. Sisanya mereka memperhatikan, mempelajari akhlak, adab, dan tingkah laku Imam Ahmad. Mereka tidak menulis pelajaran tersebut. Tapi mereka melihat bagaimana Imam Ahmad berperilaku. Menerang ketika berbicara, ketika menerangkan, ketika sholat, ketika wudhu. Ketika berbicara dengan orang lain, orang yang di atas beliau usianya, yang sepada, sebaya, yang di bawah kepada anak-anaknya. Ketika makan, ketika minum, ketika berbaring, semuanya diperhatikan. Karena itu adalah aplikasi yang nyata dari apa? Dari ilmu. Ini juga kisah diceritakan dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala. Berkata Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala. Ta'allamtul adab 30 sanah wa ta'allamtul ilma 20 sanah wa kanu yata'allamuna al-adab thumma al-ilm. Aku belajar adab selama 30 tahun. Sedangkan aku belajar ilmu selama 20 tahun. Dan mereka para ulama, para sahabat dahulu mereka mempelajari adab terlebih dahulu sebelum mempelajari ilmu. Berkata Al-Qurafi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Faruq. Ketika menjelaskan kedudukan akhlak, kedudukan adab dalam ajaran Islam. Beliau berkata, wa'alam anna qalilal adab khairun min katsirin minal amal. Ketahuilah bahwa sedikitnya adab atau adab walaupun sedikit, akhlak yang mulia, yang baik walaupun sedikit, itu lebih baik daripada amal ibadah yang banyak. Amal ibadahnya banyak, sholatnya rajin, saumnya rajin, baca Quran yang hanya rajin, tapi akhlaknya nyebelin. Lebih baik akhlaknya mulia walaupun sedikit, ibadahnya umpamanya tidak serajin yang tadi. Kenapa? Karena ibadah yang rajin. Sekalipun umpamanya salat, tahajud umpamanya. Kalau tahajud sudah dipelihara, otomatis yang wajib lebih sempurna pemeliharaannya.
Demikian juga saum, demikian juga umpamanya membaca Al-Quran rajin. Tapi kalau akhlaknya tetap nyebelin, menunjukkan ibadah sholatnya, ibadah saumnya, ibadah yang lain ditolak oleh Allah. Karena ibadah yang benar itu harus melahirkan kemuliaan akhlak. Ibadah yang diterima harus melahirkan akhlak yang baik. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari akhlak yang buruk. Dari perbuatan keji dan munkar. Keji dan munkar adalah akhlak yang buruk. Ketika orang rajin salat tapi akhlaknya buruk, berarti dia lupa terhadap tujuan utama dari salat, yaitu memperbaiki akhlak. Lalai dia dari hal itu. Terkena ancaman fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Bukan fi salatihim sahun, tapi an, menggunakan kata an. Yang kata para ulama di antara diungkapkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, penggunaan kata an di sini menunjukkan dia lalai dari tujuan utama salat, yaitu tanha anil fahsya'i wal munkar. Fawailul lil musallin, celaka orang yang salat, yaitu orang yang lalai dari tujuan utama salat, di luar salatnya, setelah salatnya. Selesai salat dia lalai dari ruh atau buah dari salat, yaitu akhlak yang baik. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Setelah salat dia tetap keji, dia tetap munkar, dia tetap berakhlak buruk. Fawailul lil musallin. Jadi percuma salat rajin, saum rajin, ibadah rajin, tapi akhlak nyebelin. Tingkah lakunya itu selalu menyakiti orang. Selalu membuat orang tersinggung, selalu membuat orang takut, terkena gangguan lisannya dan tangannya. Padahal hakikat seorang muslim adalah orang muslim yang tidak mengganggu muslim lainnya, baik lisannya ataupun tangannya. Al-muslimu man salima, orang muslim ya, adalah orang yang muslim hakiki adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim adalah orang yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisannya ataupun gangguan tangannya, tidak mengganggu. Walaupun umpamanya salat rajin, saum rajin, ibadah rajin, tapi nyakitin orang, imannya hilang. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, kata Nabi SAW. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanya, man ya Rasulullah, siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang suka mengganggu tetangga. Tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya, gangguan lisannya, gangguan perbuatannya. Orang itu enggak punya iman, kata Nabi SAW. Oleh karena itu berkata Ruwaim, seorang al-alim yang soleh kepada anaknya, ulama yang soleh, dia berkata kepadanya, anaknya, ya bunaya ij'al amalaka milhan wa adabaka daqiqan. Wahai anakku, jadikan amalmu itu seperti garam, sedangkan akhlakmu, adabmu seperti adonan. Amal seperti garam, adonan adalah adab. Apa maknanya? Coba kalau kita bikin adonan, umpamanya apa ya, bala-bala gitu. Atau kue atau cireng atau apa. Mana yang lebih banyak? Tepung adonannya atau garamnya? Garam masa encret. Garam apa namanya, sapuruluk. Seujung sendok gitu, sedikit saja. Tapi tepungnya, adonannya banyak. Kalau umpamanya tepungnya 1 kilo,
garamnya belum tentu sampai 1 sendok. Keasinan nanti. Kata Ar-Ruwaim, seorang alim yang soleh kepada anaknya, wahai anakku, jadikan amalanmu bagaikan garam dan adabmu bagaikan tepung adonan. Maknanya apa? Istakthir minal adab hatta takuna nisbatu fil kathrah nisbatu daqiq ilal milh fil ajin. Maknanya adalah perbanyak adab, akhlak, lebih memperhatikan akhlak atau adab dibanding amal, seperti perbandingan tepung adonan dengan garam. Dan ini menunjukkan kalau dalam pasakan, dalam adonan, bahan pokoknya apa garam, apa tepung. Tepung, bahan pokoknya itu tuh. Yang dikejar oleh orang itu tepung. Sedangkan garam itu hanya perasa saja. Cuma sedikit saja. Maknanya adalah perbanyak adab, perbanyak akhlak daripada perbuatan-perbuatan yang lainnya. Lalu beliau menyatakan, wa katsirul adab ma qalili minal amali shalih khairun minal amal ma qillatil adab. Banyaknya adab, akhlaknya yang mulia, walaupun amal solehnya sedikit, ibadahnya sedikit, lebih baik daripada ibadah yang banyak tapi adabnya sedikit. Orang yang akhlaknya mulia dengan ibadah yang pas-pasan, dia hanya yang wajib saja, salat yang fardu 5 waktu, rawatibnya, tahajudnya, atau ibadah-ibadah salat yang lainnya dia tinggalkan. Dia hanya saum Ramadan, saum sunatnya dia tidak lakukan. Tapi akhlaknya mulia. Itu lebih baik daripada fardu kalaku sunnah kalampah, tapi akhlaknya bejat. Semua yang fardu dilakukan, yang sunnah juga dilaksanakan, tapi akhlaknya nyebelin. Nyebelinnya akhlak sekali lagi merupakan indikator ditolaknya amal ibadah yang tadi dilakukan. Semuanya itu menunjukkan adab atau akhlak lebih penting daripada ilmu, daripada amal ibadah ataupun yang lain-lainnya. Berdasarkan hal itulah saking pentingnya adab, nyaris tak ada seorang pun ulama yang menyusun banyak kitab kecuali pasti mereka membahas tentang masalah adab dan akhlak. Kadang-kadang semua kitabnya berisi akhlak. Seperti kitab Riyadhus Shalihin, susunan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Itu kitab tentang akhlak. Tentang muamalah, berinteraksi dengan sesama manusia dari segala segi, dari segala bidang. Ada yang khusus seperti Riyadhus Shalihin tadi. Ada juga yang membahas atau menulis kitab yang besar yang membahas dari segala aspek di antaranya adab. Kita mengenal Imam Bukhari. Orang yang bergelar Amirul Mu'minin fil hadis. Amirul Mu'minin di bidang hadis. Dikenal dengan kitab kumpulan hadis yang kita kenal dengan sebutan kitab Sahih Bukhari. Beliau menyusun kitab khusus tentang adab. Namanya Al-Adabul Mufrad, susunan Imam Al-Bukhari. Ada juga kitab khusus Kitabul Adab fi Sahihil Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari ada bab yang namanya Al-Adab. Demikian juga dalam Sahih Muslim ada Babul Adab, bab tentang adab. Demikian juga
Imam Abu Daud menyusun kitab Sunan. Sunan Abu Daud terkenal. Salah satu di antara kitab dari kitab Sunan Abu Daud. Sunan Abu Daud nama sebuah buku besar. Di dalamnya terdiri dari beberapa kitab dan setiap kitab terdiri dari beberapa bab. Dan setiap bab mungkin terdiri dari beberapa subbab. Dalam kitab Sunan Abu Daud ada sebuah bagian pembahasan yang disebut dengan Kitabul Adab. Demikian juga kitab Sunan At-Tirmidzi rahimahullah ada satu pembahasan Kitabul Adab. Demikian juga Sunan Ibnu Majah. Demikian juga kitab Imam Al-Baihaqi. Ada Kitabul Adab susunan Imam Al-Baihaqi. Termasuk Khatib Al-Baghdadi menyusun sebuah kitab tentang adab yang diberi judul Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Artinya kumpulan akhlak-akhlak rawi dan adab-adab orang yang mendengarkan hadis. Kita mengenal ada kitab yang masyhur, yang populer, yang dikenal di kalangan para ahli ilmu dan para tulabul ilm. Namanya Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli. Susunan Imam Ibnu Abdul Bar. Kumpulan tentang penjelasan ilmu dan keutamaan. Itu tentang adab-adab yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang mengajarkan ilmu dan mempelajari ilmu. Ulama lain namanya Ibnu Jama'ah menyusun sebuah kitab tentang adab dengan judul yang tadi kita kutip beberapa kutipannya sebagian, Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alimi wal Muta'allim. Demikian juga Ibnu Muflih Al-Hambali rahimahullah menyusun sebuah kitab yang berjudul Al-Adabus Syar'iyyah. Adab-adab syar'i. Ibnu Imad Al-Aqfahishi, pengikut Al-Imam Syafi'i rahimahullah, menyusun sebuah kitab tentang adab dengan judul Adabul Akl. Tentang bagaimana adab-adab tata cara makan yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Abdul Fattah bin Ghadah rahimahullah menyusun sebuah kitab tentang adab dengan judul Min Adabil Islam. Di antara adab-adab Islam. Juga Fuad Asyalhub menyusun Kitabul Adab. Dan banyak lagi ulama-ulama lain yang menyusun kitab adab secara khusus atau memasukkan pembahasan adab dalam kitabnya yang besar. Menunjukkan bahwa para ulama tidak pernah lepas perhatian mereka dari pelajaran adab dan akhlak. Nah, adab atau akhlak sering juga difahami secara parsial oleh kebanyakan kaum muslimin. Salah satu pemahaman yang parsial itu adalah akhlak atau adab itu hanya terbatas mengatur interaksi orang dengan sesama manusia. Hanya itu. Sehingga lahir ucapan, mau sholat, mau tidak, mau saum, mau tidak, mau ibadah, mau tidak. Yang penting mah akhlak, yang penting mah tidak nyakitin orang. Kan ada yang begitu ya. Yang penting akhlaknya baik. Walaupun gak sholat, walaupun gak melaksanakan rukun Islam, dia gak haji padahal kaya raya. Dia tidak mengeluarkan zakat padahal kekayaannya melimpah. Dia tidak saum ketika Ramadan, dia tidak sholat sehari-harinya dengan anggapan yang penting akhlaknya baik. Apakah ungkapan ini benar atau keliru? Benar-benar keliru. Kenapa?
Karena dia memahami akhlak atau adab secara parsial, dia hanya memahami adab atau akhlak terhadap sesama manusia semata-mata. Padahal ada yang jauh lebih penting daripada itu. Itu adab dan akhlak kita pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Lalu kepada orang-orang di bawah Rasul alaihi salatu wasallam, ke akhlak adab kita kepada para sahabat Nabi. Mereka sudah lama meninggalkan kita, tapi akhlak kita kepada mereka tetap harus kita jaga. Akhlak kita kepada para ulama sudah meninggal, sudah lama, ratusan bahkan lebih dari 1000 tahun yang lalu. Akhlak dan adab kita tetap harus terjaga. Bagaimana akhlak dan adab kita kepada Allah dan kepada Rasul. Ini merupakan fondasi dari lahirnya adab kepada sesama makhluk, kepada sesama manusia. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang bagaimana adab kita kepada Allah, kepada Rasul dan seterusnya. Tapi pertemuan sekarang hanya ingin menjelaskan betapa pentingnya adab dan akhlak ini dalam ajaran Islam, dalam kehidupan kita, sehingga mempelajari adab dan akhlak harus lebih didahulukan daripada menghafalkan ilmu-ilmu yang berupa teori. Ya, cukup sampai di sini saja dan kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua dan semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhwatul iman azanallahu wa iyyakum. Kami buka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang akan bertanya secara langsung pada Al-Ustaz, kami persilakan bisa menghubungi kami di nomor telepon 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mul. Siap. Ustaz, saya mau tanya sesuai dengan temanya sekarang itu, yaitu bentengnya akhlak. Ya, yang saya tanyakan, akhlak adalah lebih utama daripada penghafal pengerjaan yang lain-lainnya. Yang saya tanyakan, banyak orang yang hafalannya banyak jadi imam. Tapi kalau nggak jadi imam, sholatnya ya sembarang, banyak ketinggalan terus. Apa itu baik? Sedangkan itu disenangi sama orang. Bagaimana itu? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mulyono di Margahayu. Barakallahu fiik. Tadi dijelaskan bahwa akhlak lebih utama daripada hafalan terhadap ilmu. Menghafalkan ayat atau menghafalkan riwayat hadis, menghafalkan banyak kaidah di dalam ilmu tauhid, ilmu aqidah, ilmu fiqih dan seterusnya ya. Lebih utama akhlak yang aplikatif. Nah, sekarang di dalam sholat. Ada orang jadi imam karena hafalannya banyak, bacaannya bagus. Iya, memang kriteria imam adalah dari aspek keilmuan, bukan dari aspek kesolehan. Kata Rasul SAW, aqra'ukum aya'ummukum man aqra'ukum bi kitabillah. Yang mengimami kalian itu adalah orang yang paling bagus bacaannya di antara kalian. Nabi SAW tidak menyebutkan yang paling soleh atau yang paling mulia akhlaknya, enggak. Tapi aqra'ukum bi kitabillah. Itu kaidah dan harus diterapkan. Walaupun sangat mungkin orang yang paling benar bacaannya, paling tinggi ilmunya itu orang yang mungkin saja paling nyebelin.
Orang yang ada makmum yang jauh lebih soleh, lebih berakhlak daripada si imam mungkin. Umpamanya si imam ini disenangi oleh orang. Tapi kalau nggak jadi imam, dia ini selalu masbuk. Kalau nggak jadwalnya imam, dia ini kadang-kadang tidak ke masjid tanpa alasan umpamanya. Ya, kalau tidak ke masjid, mungkin ada uzur syar'i bagi dia. Mungkin sedang tidak ada, tapi kita tidak tahu. Atau mungkin dia ketiduran yang tidak disengaja dan kita tidak tahu. Ketiduran termasuk uzur syar'i. Atau pas dia mau ke masjid sudah berwudu, bahkan mungkin sudah sholat sunat qabla di rumahnya. Pas mau ke masjid tiba-tiba mules, harus ke WC. Dan agak lama di WC-nya. Begitu sudah selesai di WC, yang sholat sudah bubar. Atau tinggal rakaat terakhir dia masbuk ketinggalan 3 rakaat umpamanya. Tinggal rakaat terakhir. Itu pun hanya kebagian tahiyatnya aja umpamanya. Ma'dzur, ada uzur yang syar'i, dia tidak berdosa karena itu di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Yang berdosa itu kalau sengaja tahu sudah azan, tahu sudah qomat, dia nggak ada uzur apa-apa, berleha-leha aja ya. Sampai akhirnya terlewat, ya itu dosa. Tapi kan si telatnya imam kita nggak tahu alasannya apa. Husnudzon lah bahwa pasti ada alasan yang syar'i. Mungkin tadi mules perutnya, mungkin tadi ketiduran, mungkin ada alasan-alasan lain. Sehingga dia masbuk, sehingga dia telat. Nah, tapi walaupun umpamanya dari segi akhlak kurang baik, dari segi tingkat kesolehan di bawah umumnya orang, tapi dia yang paling berilmu, tapi dia yang paling faham tentang kitab dan sunnah, paling benar bacaan tajwid makhrajnya, kaidah hadis menyatakan aqra'ukum bi kitabillah. Bukan ahsanukum akhlaqa. Yang mengimami kalian itu orang yang paling baik akhlaknya, enggak. Yang paling soleh amal-amalnya, enggak. Tapi aqra'ukum bi kitabillah ya. Demikian Pak Mulyono, wallahu a'lam bissawab. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami silakan bagi Bapak atau Ibu yang akan bertanya secara langsung kepada Al-Ustaz, bisa menghubungi kami di nomor telepon 022-8686-2637. Kami tunggu teleponnya. Selanjutnya kita bacakan terlebih dahulu Ustaz pertanyaan yang datang melalui pesan singkat. Ada dari hamba Allah di Setiabudi, Bandung. Ustaz tadi menyampaikan Imam Az-Zahabi, Majelis Imam Ahmad dihadiri 5.000 orang. 500 diantaranya mencatat, sisanya mereka memperhatikan akhlak dan tingkah laku Imam Ahmad. Saya pernah mendengar ikatlah ilmu dengan tulisan. Bagaimana korelasinya Ustaz? Syukran jazakumullahu khairan. Taib, barakallahu fiik. Kebanyakan murid Imam Ahmad tidak menuliskan. Bukankah ilmu itu harus dicatat dengan harus diikat dengan catatan? Benar bagi tulabul ilm, bagi para penuntut ilmu yang dia ingin kelak ya memiliki karya tulis ilmiah dan ingin mengajarkannya kepada orang lain, mau tidak mau harus dicatat. Dicatat, kemudian dipelajari lagi, direview, dimurajaah, diulang, dan dibuatkan resume. Yang kemudian resume itu menjadi kitab karya dia sendiri. Yang sebelum diedarkan atau sebelum dicetak, diajarkan, mungkin dia sodorkan dulu ke gurunya untuk dikoreksi. Ya, tapi tidak semua orang yang hadir di dalam majelis itu bermaksud untuk menjadi ustadz kelak. Tidak diniatkan untuk menjadi pengajar, pendakwah, atau penulis
kitab-kitab syar'i. Mereka mungkin bukan bidangnya. Baik mungkin karena ada kesibukan di bidang duniawi, tapi tidak ingin ketinggalan di bidang ukhrawi. Tidak ingin salah, tidak ingin keliru. Atau mereka tahu kapasitas dirinya. Mereka itu terkena penyakit hese apal gancang poho. Mereka itu orang yang mungkin kecerdasannya dirasa kurang. Kemampuan menyampaikannya super terbatas. Akhirnya dia cukup asal tahu untuk langsung diamalkan. Untuk langsung diaplikasikan. Dan itulah kebanyakan dari anggota majelis. Termasuk di zaman kita sekarang, zaman kiwari gitu ya. Seorang ustadz ngaji di sebuah masjid yang hadir ratusan bahkan ribuan. Ada di antara mereka yang menulis banyak. Ada yang tidak menulis lebih banyak lagi. Yang menulis pun beragam. Ada yang memang untuk dihafalkan isinya. Dibuatkan resumenya. Atau dikembangkan menjadi tulisan yang lebih luas. Ada lagi hanya untuk catatan dirinya. Tidak untuk dihafalkan. Karena dia tidak akan mengajarkan. Hanya tahu poin-poin yang penting ini untuk diamalkan. Jadi berbeda. Ya. Nah di zaman Imam Ahmad. Di antara 5.000 orang yang hadir. Hanya 10% yang mencatat. 90%-nya 4.500 orang tidak mencatat. Mereka langsung mempelajari, melihat akhlak, adab Imam Ahmad untuk langsung diaplikasikan. Tanpa mereka tulis. Dan kita tahu adalah cara terbaik menjaga, memelihara ilmu adalah diamalkan. Baru dicatat adalah poin yang kedua yang kadar kepentingan di bawah mengamalkan. Mengamalkan lebih utama. Lebih baik mengamalkan tapi tidak mencatat daripada mencatat tapi tidak mengamalkan. Dicatat sih hafal tapi tidak diamalkan. Itu buruk. Lebih baik tidak menghafal tapi paham isinya dan sudah diaplikasikan. Itulah cara memelihara ilmu yang paling efektif, yang paling penting, yang paling baik. Ya. Jadi tidaklah bertolak belakang antara pernyataan bahwa ikatlah ilmu dengan catatan dengan apa yang terjadi di zaman Imam Ahmad. Bahwa 90% dari orang-orang yang hadir tidak mencatat karena mereka langsung melihat akhlak dan adab Imam Ahmad untuk mereka terapkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Ustaz atas jawabannya. Kami bacakan kembali pertanyaan melalui pesan singkat. Afan izin bertanya di luar tema Ustaz. Selama sekitar 2 tahun teman saya menikah menjadi istri kedua dan istri pertamanya ternyata tidak tahu kalau suaminya telah menikahi teman saya. Beberapa waktu lalu istri pertamanya mengetahui pernikahannya dan akhirnya mendatangi teman saya tersebut dan mengatakan yang sangat menyakitkannya. Suaminya juga dipaksa atau ditekan oleh istri pertama untuk menceraikan teman saya. Pertanyaannya, hukum pernikahannya karena laki-laki tersebut tidak izin dulu kepada istri. Kedua, hukum suami yang ditekan untuk menceraikan istri kedua, apakah sah cerainya? Ketiga, apa yang harus dilakukan dengan teman saya dalam menghadapi masalah tersebut? Syukran jazakallah khairan. Iya, afwan wa jazakillahu khairan. Kasus ini sering muncul. Dan yang menjadi korban yang terkena getah terbanyak adalah ustadz. Apa hubungannya dengan ustadz? Ya itu harus mendamaikan. Jadi mereka ketika nikah yang keduanya tidak bilang-bilang, setelah muncul masalah baru melibatkan ustadz. Ketika senangnya ustadz nggak kebagian, ketika susahnya ustadz kecipratan. Betapa seringnya ustadz didatangi oleh rumah tangga yang seperti itu, dicurhati.
Tiga-tiganya curhat dengan versi yang berbeda-beda, ya. Ketika dipertemukan semuanya, berantem semuanya di hadapan Ustaz. Tinggalkan ke Ustaz, sok berantem di rumah aja, jangan di sini. Kalau datang ke Ustaz berarti mencari solusi, bukan untuk berantem. Berantemnya habiskan di rumah. Ada 3 poin pertanyaan. Pertama, sah enggak Ustadz, orang tadi menikahi istri kedua tanpa bilang ke istri? Secara agama sah. Selama rukun dan syarat pernikahan ketika menikahi istri kedua dipenuhi. Jadi ada wali, ada 2 saksi, ada mahar, ada ijab kabul. Sudah sah. Adapun dia tidak umpamanya melaporkan ke ulil amri, ke KUA yang mewakili pemerintah, itu tidak merusak kesahan dari akad pernikahannya, sah. Itu hal lain. Dosa enggak? Dosa karena tidak taat kepada ulil amri dalam hal ini. Dan akan menimbulkan banyak masalah. Kalau tidak tercatat ke KUA, otomatis enggak dapat surat nikah. Kalau enggak dapat surat nikah, nanti anak yang lahirnya enggak akan dapat surat keterangan lahir, apa namanya? Akte. Karena salah satu syarat pembuatan akte ada apa? Adanya surat nikah. Nanti sekolahnya akan terhambat, ya. Demikian juga istrinya yang kedua ini kalau mau bikin paspor, ya, pergi haji atau umroh nggak bisa nanti. Haji umroh membutuhkan paspor. Salah satu syarat paspor adalah adanya surat nikah tersebut. Jadi akan banyak permasalahan. Walaupun tidak merusak, membatalkan kesahan dari pernikahannya. Cuma akan banyak masalah. Belum lagi kalau suaminya mati, dia dapat hak waris secara syar'i. Tapi karena nggak ada bukti, si istri pertama bisa menolak. Dia bukan istrinya. Mana buktinya? Mana surat nikah? Kan begitu. Ke pengadilan, lari ke pengadilan agama, apalagi pengadilan negeri, nggak kuat dia. Ya, itu yang pertama, sah. Adapun di era yang tidak mengharuskan adanya administrasi pernikahan, hanya sekedar akad nikah dengan wali, saksi, mahar, dan ijab kabul, ya sah. Para ulama zaman dahulu ada banyak yang menikah kedua tanpa sepengetahuan istri pertama. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW ketika akan menikahi seorang wanita tidak harus bilang ke istrinya. Tiba-tiba menikah dan dibawa saja ke kotanya, ke Madinah, baru istri-istrinya yang lainnya tahu, oh itu istri baru dari Nabi SAW. Jadi persetujuan dan izin dari istri pertama tidak menjadi syarat secara syar'i. Hanya menjadi syarat secara hukum negara. Hukum negara tidak membolehkan nikah tanpa izin dari istri yang pertama. Ya enggak? Harus ke pengadilan dulu, dihadirkan istri yang pertamanya, ditanya alasannya. Kalau alasannya semuanya masuk akal, umpama istri pertama sakit, tidak bisa melayani suaminya atau lain-lainnya, ya akan dikabulkan oleh hakim. Baru keluar tuh surat nikah. Tapi mungkin lama berbulan-bulannya. Gak bisa seperti bikin pisang goreng. Saat itu digoreng, saat itu matang, saat itu dimakan. Enak, hari itu juga keluar lagi bisa. Tapi nikah kedua bukanlah makan pisang goreng. Itu yang pertama, sah ya. Sekarang yang kedua. Istri pertama menekan suaminya untuk menceraikan istri yang kedua. Ini enggak boleh, ini haram. Ayyuma imra'atin talabat min zawjiha talaq. Istri mana saja yang meminta agar suami menceraikan madunya tanpa ada uzur syar'i, maka tidak akan bisa mencium baunya surga.
Tidak boleh. Sebab poligami dibolehkan dalam Islam. Al-Quran menjelaskan, hadis juga menerangkan tentang hal itu. Nabi SAW melakukan, para sahabat juga mengamalkan, dan para ulama juga banyak mengaplikasikan. Bahkan para ulama menyatakan al-aslu fin nikah at-ta'addud. Pada asalnya hukum nikah itu poligami. Berdasarkan ayat fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang kamu sukai 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Kalau kalian takut enggak berbuat adil baru 1. Jadi perintah pertama poligami dulu. Tapi kalau kita tahu diri ya tidak akan mampu untuk 2, 3 ya cukup 1. Tapi hukum asalnya poligami. Makanya berkata Ibnu Abbas, khairu hadil ummah aktsaruha nisaan. Sebaik-baik dari umat ini adalah orang yang paling banyak istrinya. Tapi maksimal 4. Yang kemudian oleh para ulama disyarah atau diterangkan yang dimaksud sebaik-baik umat adalah orang yang paling banyak istri. Maksudnya Nabi SAW. Beliau orang yang terbaik. Sebagian ulama menyatakan baiknya seorang muslim dilihat dari seberapa banyak istrinya, tapi tidak boleh melebihi dari 4 sebagai jumlah maksimal yang dibolehkan secara syar'i. Dan banyak lagi dalil yang lainnya. Ya. Jadi wajib difahami tentang hukum asal dari poligami adalah utama. Yang kemudian apakah keutamaan dari poligami ini mutlak bagi setiap orang? Tidak. Tergantung kondisi dan kemampuan masing-masing dari suami istri tersebut. Apabila 2, 3 lebih madarat daripada 1, maka 1 lebih baik. Tapi kalau 1 dengan 2 maslahat dan madaratnya sama-sama, lebih baik 2. Umpamanya istri-istrinya salehah dan suaminya berkemampuan, juga bisa berbuat adil, 4 lebih baik baginya daripada 3, 2 apalagi 1. Tapi kalau umpamanya kalau 2, 3 wah madaratnya awet tapi rajat ya. Setiap hari UFO berterbangan di rumah umpamanya. Setiap mau makan harus beli piring baru karena yang lama-lama pecah. Akibat memiliki 2 atau 3. Udah yang itu mas 1 aja lah sudah. Karena lebih maslahat daripada yang 2. Kenapa? Karena istrinya tidak terbina. Sehingga tidak menjadi istri yang solihah. Tapi kalau ini sudah kejadian, si istri manapun, baik istri tua ataupun muda, tidak boleh menekan suaminya untuk menceraikan madunya. Ya, tidak boleh. Haram bagi dia. Ini yang kedua. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan oleh istri yang kedua? Setelah tahu istri pertamanya itu tidak ridho, marah dan menekan suaminya. Apa yang harus dilakukan ya? Mestinya ini terfikirkan sebelum dinikahi. Terfikirkan. Jangan sampai kumaha engke gitu ya. Kumaha engke itu apa? Gimana nanti? Harusnya terbalik. Nanti gimana ya gitu. Bukan kumaha engke tapi engke kumahanya. Bukan gimana nanti tapi nanti gimana. Pikirkan. Kalau pernikahan ini maslahat bagi dia dan suaminya, silakan. Kalau umpamanya sudah kebaca ini madarat, jangan. Karena maslahat harus didahulukan daripada madarat. Walaupun nih, di dalam hal yang madarat ini mengandung apa yang dia senangi, unsur kesenangan sesaat. Saat itu dia senang, tapi beberapa hari kemudian dia akan sumpek, lebih kesumpekan yang pernah dia alami sebelumnya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan oleh istri yang kedua? Sabar. Jangan ikut melibatkan diri dalam konflik antara suaminya dengan istri pertama. Biarkan, serahkan sepenuhnya kepada kebijakan suaminya. Biarkan. Sejauh mana suaminya bisa menangani kasus ini, sebijak apa dia, setegas apa dia. Biarkan.
Jangan ikut nimbrung nanti ya tambah-tambah. Biarkan saja. Itu adalah konflik internal rumah tangga orang lain. Rumah tangga suaminya dan istri pertama. Yang berbeda dengan urusan rumah tangga dia dan suaminya. Walaupun pasti suami akan terpengaruh, biarkan. Bisa diketahui kedewasaan, kebijakan dan ketegasan suaminya dalam menangani kasus ini. Ya, kalau ternyata suaminya kalah ya udahlah, walaupun masih cinta gitu, tapi apa boleh buat, saya harus menceraikan kamu. Bersyukurlah, itu suami yang tidak layak untuk dijadikan suami. Tapi ini sudah terjadi, ya salah sendiri. Kenapa memilih suami seperti itu? Ya, terlanjur cinta. Nah, inilah yang dimaksud dengan terlanjur cinta. Cintanya ini yang membuat dia terpuruk kepada kondisi seperti itu. Sering saya bilang, jatuh cinta itu adab, bukan rahmat, bukan anugerah. Karena apa? Karena jatuh cinta lahir, ingat sekali lagi, jatuh cinta lahir dari kemaksiatan. Maksiat apa? Maksiat melihat atau menatap. Maksiat berkhalwat dan berikhtilat. Dari maksiat khalwat, ikhtilat, tatapan, lahir cinta. Peribahasa mengatakan, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Kan dari mata kan? Bertolak belakang dengan ayat. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihin. Ayat berikutnya, qul lil mu'minat yaghuddna min absarihin. Ketika maksiat dilakukan, Allah azab. Dengan apa? Dengan perasaan cinta. Cinta ini yang kemudian membuat dia tersiksa. Selalu ingat kepada dia, terbayang di dalam sholat, ketika membaca Al-Quran dan seterusnya, selalu tersiksa. Kalau umpah ditolak, aduh, patah hati ya. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dia sedih, dia tidak kehilangan semangat hidup, disiksa lagi. Akibat dari zina mata pertama kali. Kalau gayung bersambut, batu turun, kesik naik itu purun, ia daik. Cintanya berbalas. Apakah itu anugerah? Itu siksaan lain. Dia akan tersiksa dengan perasaan rindu. Dia tersiksa dengan perasaan kebahagiaan yang mengandung dosa. Dia ingin tetap berkomunikasi, merayu, menatap, berdua-dua, itu dosa. Kalau tahu umpamanya ada halangan, umpamanya si wanita tersebut kelihatan berdua-dua dengan lelaki lain, disiksa oleh rasa cemburu, emosi, dan seterusnya. Jadi jatuh cinta adalah azab akibat dosa. Dosa dari mana? Dosa dari tatapan, dosa dari berkhalwat, dosa dari berikhtilat, dan yang sejenisnya. Berdasarkan hal itulah maka jangan nikah berdasarkan cinta. Tapi nikahlah berdasarkan pertimbangan agama. Maka cinta yang kelak muncul adalah cinta yang diberkahi oleh Allah SWT. Ya, wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon yang masuk. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz. Siapa di mana Pak? Dari Jawa Timur Ustaz. Siapa Pak? Pak Hussein. Pak Hussein dari Jawa Timur. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan ada dua Ustaz. Yang pertama, adakah durhaka sama mertua? Ada yang apa? Kedua, mertua. Mertua apa? Adakah durhaka sama mertua? Oh, durhaka kepada mertua. Ya. Terus yang kedua? Yang kedua, bolehkah seorang yang sudah tunangan sebelum menikah, dia berkomunikasi antara laki dan perempuan? Itu aja Ustaz. Baik. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Husen di Jawa Timur. Ada nggak durhaka kepada mertua? Ada. Durhaka itu kepada kucing pun ada, kepada binatang pun ada. Ya, nah itu berbuat dosa yang melanggar hak orang lain, hak makhluk lain. Kita zalim ke kucing, ya durhaka kepada kucing. Durhaka itu nama lain dari dosa. Cuma biasanya durhaka itu dari orang yang levelnya di bawah kepada yang levelnya di atas. Anak berdosa ke orang tua disebut durhaka. Murid berdosa ke guru disebut durhaka. Adik berdosa ke kakak disebut durhaka. Tapi kalau dosa itu dilakukan sebaliknya, mungkin dalam bahasa kita tidak disebut durhaka. Nggak ada istilah orang tua durhaka kepada anak, guru durhaka kepada murid, atasan durhaka kepada bawahan. Itu sekedar istilah. Tapi intinya sama, yaitu apa? Dosa. Karena melanggar hak, merampas hak orang lain atau pihak lain. Jadi durhaka itu adalah dosa yang kita lakukan kepada pihak lain, termasuk ke binatang. Kezaliman kita kepada binatang, ya dosa yang kita lakukan kepada binatang. Walaupun tidak diistilahkan durhaka. Ada nggak istilah seorang menantu durhaka kepada mertuanya? Iya, kalau menantu itu tidak menunaikan hak-hak mertuanya, harus dihormati, harus dihargai, harus disyukuri, dibalas kebaikan mertua. Mertua itu sudah melakukan sebaik-baik kebaikan, yaitu menitipkan, memberikan anaknya sepenuhnya kepada sang menantu. Anak yang dikandung, anak yang disusui, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai, dengan dikasihi, disayangi dengan sepenuh jiwa. Kadang-kadang kasih sayang orang tua kepada anaknya melebihi dari kasih sayang mereka kepada diri sendiri. Mereka lebih mendahulukan kepentingan anak-anaknya daripada dirinya. Setelah dewasa, sepenuhnya diberikan kepada sang menantu. Kurang gimana baik tuh. Maka wajib sang menantu balas budi, bersyukur kepada mertuanya. Kalau ternyata hak mertua untuk dihormati, untuk diperhatikan, untuk dihargai, ternyata untuk diperlakukan dengan sebaik-baik perlakuan, ternyata tidak. Bicaranya kasar, ya, tidak menghormatinya alias menghinakannya, apalagi umpama merendahkannya dan seterusnya, durhaka dia ke mertuanya. Lafaz durhaka biasanya adalah dosa yang dilakukan oleh orang yang levelnya di bawah kepada orang yang lebih tinggi. Dan level mertua secara syar'i juga secara sosial tentu saja di atas para menantu. Apakah itu layak disebut durhaka? Ya, layak disebut durhaka. Ya, itu yang pertama. Ada istilah menantu durhaka. Ya. Pertanyaan kedua, kalau laki perempuan sudah bertunangan, si laki-laki sudah melamar dan lamarnya diterima, sudah menentukan hari H. Kapan nikahnya? Sebulan lagi. Dengan pertimbangan tertentu, ya. Bertunanganlah istilahnya. Boleh nggak komunikasi? Tergantung isi komunikasinya. Kalau komunikasi sebatas yang perlu, umpama menanyakan persiapan, kata si calon pengantin wanita, Mas, gimana pengurusan surat-surat ke KUA, sudah beres apa belum? Sebab diminta oleh KUA di sini. Disebutnya NA, ya, numpang alamat. Diminta segera. Ya tentu saja boleh. Baik telepon langsung, atau hanya melalui chatting, melalui WA, melalui SMS, melalui media sosial. Asal jangan di wall umum, ya. Japri, boleh selama isinya bagus. Maksudnya bagus,
wajar, normal. Tidak mengandung hal-hal yang menjerumuskan mereka ke dalam maksiat. Boleh. Jangankan dengan calon istri, dengan orang biasa. Laki perempuan komunikasi. Boleh? Boleh. Telepon? Boleh. Ya. Karena Nabi SAW juga dulu suka ngobrol sama wanita. Wanita datang bertanya tentang sesuatu. Dilayani oleh Nabi SAW. Pertanyaannya dijawab. Para istri Nabi suka ditanya oleh para sahabat lain. Dijawab. Komunikasi boleh. Selama konten dari komunikasi itu tidak ada penyimpangan. Adapun kalau isi dari komunikasinya, chatting ataupun lewat telepon, berisi hal-hal yang melanggar syariat, maka haram bagi siapapun. Baik calon suami dan calon istri yang sudah bertunangan, ataupun seseorang kepada lawan jenisnya yang lain tetapi isinya mesum, isinya melanggar syariat, maka tidak boleh. Ukhti, ingat gak ke saya, kangen gak? Ya nggak boleh lah gitu ya. Ukhti lagi apa sih sekarang? Pasti ingat saya kan? Nah itu yang nggak boleh. Baik bertunangan ataupun tidak. Baik itu calon istri ataupun tidak. Walaupun sudah bertunangan itu statusnya masih orang lain. Belum sah sebagai suami istri, maka tidak boleh. Setelah akad, setelah nikah, boleh apapun. Gitu ya. Mau mesum, mau tidak. Mau sebatas omongan, mau langsung berbuat, melakukan hubungan suami istri. Itu ibadah. Kalau sudah melangsungkan akad pernikahan. Jadi, bukan komunikasinya yang halal atau haram. Yang boleh atau tidak. Tapi cara berkomunikasi dan isi dari yang dikomunikasikan. Itu yang menentukan halal atau haram, boleh atau tidak, ya, berpahala ataukah dosa. Ya. Cukup sampai di sini, waktunya sudah habis untuk kajian kita di pagi hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di masa yang akan datang melanjutkan kajian ini. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.